lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Seluruh dunia ngamuk dengan Jokowi kecuali Malaysia dan Rusia. Kenapa itu? Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Larangan ekspor CPO ini akan berdampak kepada miliaran penduduk India, sebuah negara pengimpor minyak CPO terbesar yang diproduksi oleh Indonesia. Sebagaimana Indonesia, minyak goreng di sana sangat berarti bagi banyak penduduk India dari ujung utara hingga ujung selatan. Masyarakatnya pun sangat menggemari makanan yang diolah dengan cara digoreng. Dunia kecewa dengan kebijakan Jokowi larang ekspor minyak goreng. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dilarang lagi balik, makin mengamuk lah gitu ya. Larangan ekspor produk minyak sawit mentah atau CPO Indonesia menuai ketakutan di beberapa negara di dunia. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir minyak sawit yang terbesar di dunia. Beberapa negara yang telah menyuarakan hal ini antara lain Amerika Serikat, India, serta Pakistan. Di Amerika Serikat, melalui juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat, Michael Quinlan mengatakan, negara di dunia termasuk Amerika bergantung terhadap minyak kelapa sawit dari Indonesia. Dan karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang bisa diprediksi dan transparan di bidang perdagangan. Kami meminta pemerintah Indonesia untuk terus menerapkan kebijakan yang dapat memastikan lingkungan perdagangan yang transparan, stabil, dan dapat diprediksi, kata Quinlan dikutip dari cnnindonesia.com pada hari Rabu 26 April 2022. Menurut Quinlan, saat ini pasar global sedang mengalami ketidakpastian akibat meningkatnya eskalasi geopolitik antara Rusia-Ukraina. Ketidakpastian itu telah membuat harga pangan hingga harga energi dunia melonjak. Dan kebijakan pemerintah Indonesia dinilai bisa membuat ancaman inflasi pangan, yaitu secara global. Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia tidak banyak berkomentar soal kebijakan pemerintah Indonesia dalam melarang ekspor minyak goreng tersebut. Atas pers Kedutaan Besar Rusia, Denis Triushin mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia telah melalui perhitungan atas segala dampaknya. Jadi, pemerintah Indonesia bermaksud melindungi dampak langkanya minyak goreng di Indonesia. Terlalu dini untuk berkomentar, karena kita harus menghitung semuanya terlebih dahulu, kata Triushin. Sedangkan di Pakistan, para pelaku perdagangan komoditas takut bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini dapat memancing beberapa negara produsen CPO lainnya untuk mengambil langkah yang sama seperti Indonesia. Sekarang kita memasuki era bullish baru di mana kekurangan minyak nabati akan meningkat secara global, kata Direktur Penjualan di Mazor Trading Pakistan, Abdul Hamid, kepada Al Jazeera. Banyak negara harus bergantung pada tanaman mereka sendiri dan menggunakan sumber daya alam dalam negeri. Mungkin ada lebih banyak proteksionisme tanaman yang terjadi, imbuhnya. Sementara itu, dampak larangan ekspor CPO Indonesia ini juga diprediksi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dunia. Pasalnya, di beberapa negara, olahan CPO Indonesia saat ini sudah menjadi substitusi minyak nabati yang biasanya diproduksi Rusia serta Ukraina. Kedua negara itu sendiri saat ini sedang dalam kondisi perang. Ini juga mungkin dapat diperburuk dengan sumber minyak nabati lainnya yang terganggu akibat cuaca buruk. Langkah Indonesia untuk menghentikan ekspor akan memberikan tekanan ekstra pada konsumen yang sensitif terhadap biaya di Asia dan Afrika yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar serta bahan pangan, ujar Ketua Konsultan Komoditas LMC Internasional James Fry. Ini terjadi ketika tonase ekspor semua minyak utama lainnya berada di bawah tekanan, seperti halnya minyak kacang kedelai karena kekeringan di Amerika Serikat.
minyak loba karena tanaman kanola yang membawa bencana di Kanada, serta minyak bunga matahari. Pasokannya langka karena perang Rusia di Ukraina, tambah James Fry. Sedangkan di India, para pakar di India berpendapat India akan terjadi inflasi besar akibat hal ini. Apalagi negara Bollywood tersebut adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar dari Indonesia. Minyak sawit impor dari Indonesia banyak digunakan dalam produk makanan. Minyak sawit merupakan bahan utama dalam industri pengolahan makanan. Naiknya harga minyak sawit akan berdampak pada biaya dan margin beberapa perusahaan konsumen, kata Direktur Penelitian di Prabhudas Lilladher, Amnish Agarwal, kepada Money Control dikutip pada hari Kamis, 28 April 2022. Perusahaan-perusahaan utama di India seperti Britania, Hindustan Unilever, Nestle India, serta ITC akan menjadi salah satu perusahaan utama yang terkena dampak langsung akibat dari larangan ekspor pemerintah Indonesia. Dan sudah tentu harga minyak sawit dunia akan melambung cukup tinggi, kata Amnish Agarwal. Larangan ekspor CPO ini akan berdampak kepada miliaran penduduk India, sebuah negara pengimpor minyak CPO terbesar yang diproduksi oleh Indonesia. Sebagaimana Indonesia, minyak goreng di sana sangat berarti bagi banyak penduduk India dari ujung utara hingga ujung selatan. Masyarakatnya pun sangat menggemari makanan yang diolah dengan cara digoreng. Negara berpenduduk 1,38 miliar ini bakal terdampak secara serius, yaitu setelah pasokan CPO dari Indonesia dihentikan. Praktis, India hanya bisa berharap kedatangan CPO dari Malaysia. Itu pun dengan harga yang sudah melonjak. Dikutip dari Hindustan Times, India adalah importir minyak sawit terbesar di dunia dan negara ini bergantung kepada Indonesia untuk hampir setengahnya dari total 700.000 ton yang dibutuhkan dalam setiap bulannya. Kasihan juga sih, memang serba sulit. Di dalam negeri, Jokowi dihujat banyak politisi, terutama dari kalangan PKS serta Demokrat, atas kebijakan beliau yang frontal tersebut. Tapi mungkin pemikiran Bapak Presiden, apapun akan dilakukan demi rakyatnya, dan mungkin larangan ekspor minyak sawit ini tidak akan berlangsung lama, karena tujuan Presiden Jokowi hanya untuk agar minyak goreng dalam negeri harganya bisa stabil serta membanjiri pasar-pasar domestik. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi kan pada tahun lalu 2022 tuh Indonesia sempat larang gitu ya untuk ekspor minyak goreng sebab memang ada kekurangan gitu. Tapi yang tahun ini kan ada kebijakan baru, Indonesia melarang gitu ekspor minyak goreng. Nah mungkinkah akan ada banyak negara lagi ini yang akan mengamuk dengan Indonesia gitu. So ada kebijakan baru lagi untuk larang ekspor minyak goreng gitu, dan ini sebenarnya untuk menyediakan keperluan dalam negeri. Jadi di Indonesia tidak kekurangan lah gitu ya, tidak kekurangan minyak goreng sebab nantinya kan akan bertambah dia punya permintaan lagi gitu. Jadi apa-apa kebijakan daripada Indonesia ini sangat berpengaruh pada dunia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.